Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ani Juliati Channel. Video ini membahas soal PAS, penilaian akhir semester Gasal, mata pelajaran PPKN kelas 8. Soal PAS mata pelajaran PPKN ini tentunya tidak sama persis pada masing-masing sekolah. Hal ini dikarenakan soal PAS disusun oleh masing-masing guru di sekolah kalian. Hanya saja, secara umum memuat materi yang sama, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. 2. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sebagai persiapan menghadapi PAS, mata pelajaran PPKN kelas 8 ini, silahkan kalian kerjakan latihan soal terlebih dahulu. Link soal ada di kolom deskripsi. Silahkan kalian buka dan kalian kerjakan. Selanjutnya, kalian bisa menyimak pembahasan soal PAS mata pelajaran PPKN kelas 8 pada video ini. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 1. Pancasila dijadikan dasar dalam membentuk peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Hal ini merupakan kedudukan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Dasar negara, C. Jiwa bangsa, D. Perjanjian luhur. Tentunya kalian masih ingat bahwa kedudukan Pancasila ada dua, yaitu sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Pada soal nomor 1 ini, pertanyaannya, Pancasila dijadikan dasar dalam membentuk peraturan perundang-undangan, sehingga kedudukan Pancasila yang tepat adalah Pancasila sebagai dasar negara, sehingga jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila dijadikan A. Asas berdirinya negara Indonesia, B. Petunjuk dalam bertingkah laku, C. Dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara, D. Dasar sumber tertib hukum nasional. Ingat, yang ditanyakan adalah kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sehingga jawaban yang tepat adalah sebagai petunjuk dalam bertingkah laku. Jawabannya adalah B. Kalau opsi A, asas berdirinya negara, berarti kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau yang C, dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara, berarti kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau opsi D, dasar sumber tertib hukum nasional, berarti kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Soal nomor 3. Pancasila disepakati melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dan harus kita amalkan setiap hari, merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Kepribadian bangsa, C. Perjanjian luhur, D. Moral pembangunan. Ingat, yang ditanyakan adalah sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 merupakan fungsi dari Pancasila, yaitu perjanjian luhur.
Karena kalau dasar negara adalah kedudukan Pancasila, bukan fungsinya. Kalau kepribadian bangsa berarti fungsi Pancasila memberikan corak yang khas, ya kan? Kalau moral pembangunan berarti nilai-nilai Pancasila itu dijadikan pedoman dalam pembangunan di Indonesia. Baik, soal nomor 4. Salah satu fungsi dan peranan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Berikut ini merupakan peranan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia adalah A. Pancasila menjadi corak khas dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. B. Pancasila menjadi acuan, arah, dan tujuan pembangunan. C. Semua hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. D. Pancasila disepakati melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dan harus kita amalkan setiap hari. Tentunya kalian masih ingat materi kedudukan dan fungsi Pancasila. Jika kalian masih ragu, kalian bisa membuka materi kedudukan dan fungsi Pancasila pada video saya sebelumnya. Jadi di soal nomor 4 ini yang ditanyakan adalah fungsi Pancasila sebagai kepribadian, berarti Pancasila itu menjadi corak khas dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kalau opsi B, Pancasila menjadi arah acuan dalam pembangunan, berarti fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan. Kalau C, semua hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan, berarti fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kalau yang D, Pancasila disepakati melalui sidang PPKI, berarti fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur. Baik, soal nomor 5. Berikut ini merupakan peranan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. A. Pancasila menjadi corak khas dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. B. Pancasila menjadi acuan, arah, dan tujuan pembangunan. C. Pancasila disepakati melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dan harus kita amalkan setiap hari. D. Semua hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Pada soal nomor 5 ini yang ditanyakan sebagai sumber dari segala sumber hukum, berarti semua hukum yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Sekarang kita bahas opsi A. Pancasila menjadi corak khas dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Ini merupakan fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Sedangkan opsi B, Pancasila menjadi acuan, arah, dan tujuan pembangunan merupakan fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan. Sedangkan opsi C, Pancasila disepakati melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dan harus kita amalkan setiap hari, merupakan fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur. Sehingga soal nomor 5 yang ditanyakan ini adalah fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jawaban yang tepat adalah D. Semua hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Nomor 6.
Putri pulang kerja mengendarai sepeda motor. Di perempatan jalan, beberapa mahasiswa memakai jas alma mater salah satu universitas di Malang menghampirinya sambil memegang kardus bertuliskan bantuan untuk korban banjir. Putri kemudian memasukkan uang ke dalam kardus tersebut. Tindakan yang dilakukan Putri merupakan implementasi nilai Pancasila, yaitu A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Kerakyatan, D. Keadilan. Ingat, jadi kata kuncinya dengan membantu korban banjir dengan cara memberikan uang di dalam kardus. Berarti implementasi nilai Pancasila yaitu kemanusiaan. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi B. Soal nomor 7. Berikut ini contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat adalah A. Patuh kepada orang tua, B. Mematuhi tata tertib sekolah, C. Mengikuti kegiatan sekolah yaitu OSIS, D. Aktif dalam kegiatan Karang Taruna. Ingat, yang ditanyakan di lingkungan masyarakat, sehingga jawaban yang tepat adalah opsi D. Aktif dalam kegiatan Karang Taruna. Kalau opsi A, patuh kepada orang tua, berarti implementasi atau penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Mematuhi tata tertib sekolah, mengikuti kegiatan OSIS merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi D. Aktif dalam kegiatan Karang Taruna. Nomor 8. Di bawah ini yang mencerminkan nilai kerakyatan adalah A. Menghormati perbedaan suku dan ras, B. Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, C. Membantu orang yang kesusahan, D. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ditanyakan adalah nilai kerakyatan, berarti musyawarah untuk mencapai mufakat. Jawabannya adalah D. Kalau menghormati perbedaan suku dan ras, ini merupakan pengamalan sila Pancasila, sila yang kedua. Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya merupakan pengamalan sila Pancasila, khususnya sila yang pertama. Membantu orang yang kesusahan, pengamalan sila yang kedua. Sehingga nilai kerakyatan, jawaban yang paling tepat adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Nomor 9. Pada saat ini sering terjadi tawuran atau bentrokan di daerah dalam wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ingat, yang ditanyakan adalah tawuran atau bentrokan, berarti melanggar sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi C. Bagaimana anak-anak, bisa difahami ya? Baik, kita lanjutkan lagi soal nomor 10. Pancasila sebagai dasar negara telah dijabarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat pada alinea ke A1, B2, C3, D4. Ini gampang ya, Pancasila sebagai dasar negara itu tertuang dalam pembukaan alinea yang keempat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Soal nomor 11. Upaya untuk mempertahankan Pancasila yang paling efektif dapat dilakukan dengan cara A. Menghafalkan butir-butir Pancasila, B. Menghayati nilai-nilai Pancasila, C. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, D. Mendiskusikan dengan teman sekelas. Yang ditanyakan yang paling efektif.
Jadi opsi A, B, C, D ini semuanya benar. Tetapi yang paling efektif adalah dengan cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 12. Bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak dapat diubah adalah A. Pembukaan, B. Batang tubuh, C. Penjelasan, D. Pasal-pasal. Soal nomor 12 merupakan materi bab 2, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jika kalian masih lupa, kalian bisa membuka materi bab 2 di video saya yang sebelumnya. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini terdiri dari dua bagian, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Yang tidak dapat diubah adalah bagian pembukaan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 13. Secara umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat A. 35 pasal, B. 36 pasal, C. 37 pasal, D. 38 pasal. Ini gampang ya, ada 37 pasal, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 14. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum pembukaan, memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal. Jadi pembukaan ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal, karena pembukaan merupakan titik-titik. A. Sumber dari segala sumber hukum, B. Sumber hukum yang tertinggi di Indonesia, C. Kaidah negara yang fundamental, D. Konstitusi Negara Indonesia. Yang ditanyakan adalah pembukaan, merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Mengapa? Karena di dalam pembukaan itu ada hal-hal yang tidak boleh diubah, seperti Pancasila atau dasar negara, kemudian proklamasi kemerdekaan, ada di alinea ketiga, ada tujuan negara, ada cita-cita negara, dan asas berdirinya sebuah negara. Nah, kalau opsi A, sumber dari segala sumber hukum, ini adalah Pancasila. Kalau B, sumber hukum yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau opsi D, Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena yang ditanyakan bagian pembukaan, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi C, yaitu kaidah negara yang fundamental. Soal nomor 15. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat karena A. Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Proklamasi merupakan dasar negara Indonesia merdeka. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Proklamasi dibuat oleh orang atau pendiri negara. C. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari Proklamasi Kemerdekaan. D. Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Proklamasi Kemerdekaan sama-sama menunjukkan cita-cita bangsa Indonesia. Yang ditanyakan yaitu hubungan pembukaan
Undang-Undang Dasar dengan teks proklamasi merupakan satu kesatuan yang bulat. Mengapa? Karena makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan, khususnya di alinea 1, 2, dan 3. Sedangkan alinea keempat adalah arah pertanggungjawaban terhadap kemerdekaan. Sehingga nomor 15 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 16. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mempunyai hubungan yang sangat erat. Arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat dengan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea yang ke A1, B2, C3, D4. Yang ditanyakan arah pertanggungjawaban kemerdekaan berarti ada di alinea yang ke-4. Opsinya adalah D. Soal nomor 17. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mempunyai hubungan yang sangat erat. Kalimat pertama proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat dengan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke A123, B124, C234, D3 dan 4. Yang ditanyakan adalah kalimat pertama proklamasi dengan pembukaan, berarti hubungannya pada alinea yang ke 1, 2, dan 3. Bagaimana? Bisa difahami ya? Kalau kalian masih bingung atau lupa, kalian bisa membuka materi bab 2 di video saya yang sebelumnya. Kita lanjutkan di nomor 18. Berikut ini merupakan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesudah perubahan atau amandemen, terdiri dari A. Pembukaan dan pasal-pasal, B. Pembukaan, batang tubuh dan penjelasan, C. Pembukaan, pasal-pasal dan penjelasan, D. Pembukaan, pasal-pasal dan ayat-ayat. Yang ditanyakan sesudah amandemen yaitu terdiri dari 2 bagian, pembukaan dan pasal-pasal, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 19. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea. Berikut yang merupakan pernyataan makna alinea pertama adalah A. Kemerdekaan merupakan hak bagi semua bangsa di dunia. B. Kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. D. Arah pertanggungjawaban terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang ditanyakan adalah makna alinea pertama, yaitu kemerdekaan merupakan hak bagi semua bangsa di dunia. Kalau yang B, kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia, berarti makna alinea yang kedua. Opsi C, kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah Tuhan, makna alinea yang ketiga. Opsi D, arah pertanggungjawaban terhadap kemerdekaan merupakan makna alinea keempat, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kemerdekaan merupakan hak bagi semua bangsa di dunia. Soal nomor 20.
Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya mengandung makna A. Pernyataan Indonesia merdeka, B. Memuat dalil objektif dan subjektif, C. Cita-cita negara yang hendak diwujudkan, D. Memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Yang ditanyakan makna alinea yang ketiga, yaitu pernyataan Indonesia merdeka. Kalau opsi B memuat dalil objektif dan subjektif, berarti makna alinea pertama. Cita-cita negara Indonesia berarti makna alinea kedua. Memuat prinsip-prinsip negara berarti makna alinea keempat. Yang ditanyakan adalah makna alinea ketiga, berarti pernyataan Indonesia merdeka. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 21. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan nasional yaitu dengan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini merupakan kegiatan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia adalah A. Memberikan bantuan tunai maupun non-tunai kepada masyarakat kurang mampu. B. TNI dan Polri untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia. C. Pemerintah mengadakan olimpiade dari berbagai bidang dan aspek untuk meningkatkan kecerdasan siswa. D. Indonesia mengikuti organisasi dunia seperti PBB untuk menciptakan kerukunan antar negara. Yang ditanyakan adalah kesejahteraan, berarti hubungannya dengan perekonomian, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A, memberikan bantuan tunai untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalau opsi B, TNI dan Polri menjaga wilayah perbatasan, berarti dalam upaya pertahanan dan keamanan. Kalau opsi C, pemerintah mengadakan olimpiade, berarti dalam bidang pendidikan. Kalau Indonesia mengikuti organisasi dunia seperti PBB, berarti dalam bidang ketertiban dunia. Berarti opsi yang paling tepat tentang kesejahteraan rakyat Indonesia adalah opsi A. Soal nomor 22. Mengubah isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sama halnya dengan A. Mengganti konstitusi negara, B. Mempertahankan negara, C. Membubarkan negara, D. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mengubah pembukaan, padahal pembukaan itu tidak boleh diubah karena memuat kaidah negara yang fundamental. Jika diubah maka akan membubarkan negara Indonesia karena memuat proklamasi kemerdekaan. Soal nomor 23. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan suatu negara. Berikut ini merupakan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Indonesia, yaitu sebagai A. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, B. Hukum dasar yang tertinggi, C. Dasar negara, D. Perjanjian luhur. Yang ditanyakan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai hukum yang tertinggi. Jadi jawabannya adalah B.
Kalau opsi A, sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila. Perjanjian luhur merupakan fungsi dari Pancasila. Sehingga kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai hukum dasar yang tertinggi. Soal nomor 24. Salah satu fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai penentu. Berikut ini yang merupakan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai penentu, yaitu A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat untuk mengecek atau meninjau apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai penentu hak dan kewajiban antara negara dan warga negara. D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Yang ditanyakan sebagai penentu. Ingat, fungsi undang-undang ada 3, yaitu 1. Sebagai alat kontrol, 2. Sebagai pengatur, 3. Sebagai penentu. Yang ditanyakan sebagai penentu berarti menentukan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara. Opsi A, sebagai alat untuk mengecek atau meninjau apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar merupakan fungsi Undang-Undang Dasar sebagai alat kontrol. Kalau opsi B, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dan dilaksanakan merupakan fungsi Undang-Undang Dasar sebagai pengatur. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi C, penentu hak dan kewajiban. Baik, kita lanjutkan soal nomor 25. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Lengkap, 2. Singkat, 3. Supel, 4. Hukum positif tertinggi, 5. Tidak tertulis. Berikut ini merupakan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditunjukkan oleh pernyataan A. 123, B. 135, C. 234, D. 235. Kita analisis satu-satu. Sifat yang pertama lengkap. Tidak. Undang-Undang Dasar itu sifatnya tidak lengkap. Ya. Kemudian 2 singkat. Ya, benar. Jadi Undang-Undang Dasar sifatnya singkat. Supel, mengikuti perkembangan zaman. Hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini yang tertinggi, betul. Tidak tertulis, salah, seharusnya tertulis. Berarti yang benar 2, 3, dan 4. Jadi sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditunjukkan oleh angka Romawi 2, 3, dan 4. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Baik, untuk soal nomor 26 sampai dengan soal nomor 50 akan saya lanjutkan pada video pembahasan soal PAS mata pelajaran PPKN kelas 8 pada part yang kedua. Jangan lupa ditonton video part 2-nya ya. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video part yang kedua.